adik-adik, ketemu lagi bersama dengan Kakak Margaret dan Kakak Lia dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah semua berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita masih dalam posisi berdiri dan kita akan bernyanyi lagu pembukaan kita pada hari ini dari Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. 2, 3. Jangan kita takut, jangan kita takut, lihatlah Tuhan penunjuk jalan, jangan kita takut. Adik-adik, lagu kita yang kedua yaitu dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberkati kami sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini, Tuhan, dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 12. Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai 12 yang berbunyi, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namanya, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik yang di rumah silakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Diamkanlah semua suara-suara yang mengganggu di dalam hati kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya berdiri. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bahkan, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka menanyakan upah apa yang diperoleh ketika mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, tahu enggak apa itu upah? Upah adalah imbalan yang diberikan kepada orang untuk membayar jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, di rumah, misalnya adik-adik sudah bantu mama papa, cuci piring, menyapu, dan sebagainya. Suatu hari, mama papa menghadiahkan adik-adik baju baru atau sepatu baru. Nah, itu adalah upah karena adik-adik sudah rajin membantu mama papa. Jadi, ketika murid-murid bertanya tentang upah apa yang diperoleh ketika mengikuti Yesus, Tuhan Yesus pun bercerita. Suatu hari, ada seorang pemilik kebun anggur sedang mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi sekali, ia berjalan berkeliling dan berjumpa dengan beberapa orang yang sudah siap untuk bekerja. Singkat cerita, mereka sepakat dengan upah harian sejumlah 1 dinar. Adik-adik tahu enggak? Dinar adalah mata uang perak bergambar Kaisar Romawi yang sering dipakai untuk memberikan upah harian bagi para buruh. Pada masa itu, 1 dinar setara dengan harga seekor domba. Jadi cukuplah untuk makan. Setelah sepakat tentang upah harian, mereka pun mulai bekerja di kebun anggur pada pagi itu. Nah, di hari yang sama, dalam 4 waktu yang berbeda, yakni pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan pukul 5 sore, sang pemilik kebun anggur pun berjumpa dengan orang-orang lain yang sedang duduk di pasar. Mereka ini tidak memiliki pekerjaan sebab tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Padahal, jika mereka tidak bekerja, apa yang terjadi adik-adik? Pasti mereka tidak mendapat uang atau upah dan mereka tidak dapat membeli makanan. Akhirnya, karena kemurahan hati sang pemilik kebun anggur pun mengajak mereka bekerja di kebun anggurnya. Mereka pun segera pergi ke kebun anggur dan dengan penuh semangat. Ketika tiba waktu pembagian upah di malam hari, para pekerja itu menghadap Pak Mandur atau asisten pemilik kebun anggur. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, yakni pukul 5 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu, yaitu yang pagi-pagi benar. Adik-adik, ternyata mereka semua mendapat upah yang sama, baik mereka yang bekerja pagi-pagi benar maupun mereka yang bekerja pada pukul 5 sore. Para pekerja yang mulai bekerja sejak awal pagi pun bersungut-sungut
karena mereka tidak memperoleh upah yang lebih besar. Tapi sesuai dengan kesepakatan upah 1 dinar, pemilik kebun anggur tidak mengubah keputusannya. Nah adik-adik, para pekerja yang bekerja pagi-pagi benar protes kepada pemilik kebun anggur. Bukan hanya karena mereka merasa telah capek bekerja seharian, tetapi mereka iri hati kepada pekerja-pekerja yang bekerja lebih sore. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih baik dari yang lain, sehingga para pekerja yang lain tidak pantas menerima upah yang sama dengan mereka. Itulah sebabnya pemilik kebun anggur tidak suka dengan sikap sombong dan iri hati mereka. Adik-adik, dari cerita ini, Tuhan ingin kita belajar bahwa Tuhan mau bermurah hati kepada semua orang. Contohnya, Tuhan bermurah hati kepada adik-adik yang sudah berprestasi, tetapi juga kepada adik-adik yang mau bangkit dari rasa malas untuk berprestasi. Jika ada teman yang mendapat nilai yang tinggi, adik-adik tidak perlu iri hati. Sebaliknya, adik-adik perlu turut bergembira, sebab itu menjadi motivasi untuk terus giat belajar bersama-sama. Demikian juga, kalau adik-adik mendapat nilai yang tinggi, adik-adik harus tetap rendah hati, karena kepandaian dan kemampuan yang adik-adik punya semua adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang bermurah hati memberi akal dan hikmat untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang telah kami lalui. Hingga di saat ini, kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, berkati kami semua adik-adik layan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, dan terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami di dalam bangku pendidikan, biarlah kami boleh menjadi anak yang rajin belajar, agar kami boleh menggapai cita-cita kami. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka sehat dan kuat, berkati pekerjaan yang ditekuni oleh kedua orang tua kami. Kami juga mau berdoa buat semua kakak pelayan, biarlah kakak pelayan terus giat dalam pelayanannya, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah tetap aman dan damai. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini dari virus corona, agar kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana, tanggung jawab, serta dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami mau berdoa juga buat gereja kami GPIB, terkhusus GPIB Sion Nunukan.
biarlah terus menjadi berkat buat kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkanlah mereka. Jika ada yang malas untuk mengikuti IMPA, Tuhan ketuk pintu hati mereka sehingga mereka boleh mengikuti ibadah IMPA meskipun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita iringi persembahan kita dari lagu Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, semua berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Sebentar tadi ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami berlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat yang masih ada pada kami, supaya kami boleh memperlakukannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami hari ini dari awal hingga selesainya. Berkati kami terus Tuhan. Kami sebagai adik-adik pelayan maupun kakak pelayan, Tuhan berkati kami di dalam tugas kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan terus memberkati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah IMPA hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Salam.